Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melasari, NPM 2001011064. Di sini saya akan mempresentasikan fikih ibadah dari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Baiklah. Perbedaan antara usul fikih dan fikih sebagai berikut. Yang pertama, usul fikih merupakan metode untuk menggali hukum dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan fikih merupakan pemahaman dalil yang ketentuannya telah jelas yang diproduk oleh usul fikih. Yang kedua, usul fikih menetapkan dalil, sedangkan fikih menjadikan dalil sebagai rujukan perbuatan. Yang ketiga, usul fikih lebih dahulu bekerja, sedangkan fikih bergerak setelah usul fikih. Yang keempat, usul fikih menggunakan kaidah-kaidah dalam mengistinbat hukum yang kemudian menghasilkan jenis-jenis hukum tertentu seperti wajib, sunat, makruh, dan mubah. Selanjutnya, fikih menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk praktis suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai bagian dari jenis-jenis hukum tersebut. Misalnya, ketika ada yang bertanya tentang kedudukan hukum merokok, jawabannya akan bervariasi. Contohnya, ada yang menjawab haram, makruh, mubah, dan ada juga yang menyatakan kembali kepada hukum asalnya, bahwa merokok hukumnya makruh, bukan mubah. Hanya karena makruh bukan termasuk haram, perokok seolah-olah tidak terbebani secara teologis, karena melaksanakan sesuatu yang makruh tidaklah berdosa. Selanjutnya, jenis ibadah dan pengertiannya. Yang pertama ada ibadah mahdoh atau ibadah murni. Adalah penghambaan yang murni, hanya hubungan seorang hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah ghairullah, ibadah ghairu mahdoh atau ibadah tidak murni adalah ibadah yang di samping hubungan seorang hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ibadah mahdoh ada dua jenis, yakni yang dibatasi atau mahdoh muqayyadah, misalnya sholat, zakat, dan lain-lain. Dan yang tidak dibatasi ada mahdoh ghairu muqayyadah, misalnya tahmid, tasbih, dan takbir. Ibadah ghairu mahdoh ada yang berimplikasi pada diri dan keluarga seperti mencari nafkah, dan yang berimplikasi dengan literatur sosial yang lebih luas. Contohnya seperti gotong royong. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam ibadah. Yang pertama ada prinsip ibadah mahdoh. 1. Keberadaannya harus berdasarkan dalil dan perintah. Yang kedua, tata caranya harus berpola pada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Yang keempat, asasnya adalah taat. Prinsip ibadah ghairu mahdoh. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola pada contoh Rasul. Yang ketiga, bersifat rasional. Asasnya adalah manfaat. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah pada hakikatnya ibadah yang murni, hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan memiliki syariat dalam pengamalannya. Ibadah mahdoh ada yang dibatasi
atau mahdo muqayyadah. Dan yang tidak dibatasi mahdo ghairu muqayyadah. Contoh ibadah mahdo muqayyadah adalah wudu, tayamum, mandi hadas, azan, iqomah, sholat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain. Contoh ibadah mahdo ghairu muqayyadah adalah zikir seperti tahlil, tahmid, takbir, dan lain-lain. Ada pula sedekah dan lain sebagainya. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah ghairu mahdo. Ibadah ghairu mahdo pada hakikatnya adalah ibadah yang di samping merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, adalah merupakan interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya dengan dasar tidak adanya dalil yang melarang. Ibadah ghairu mahdo dapat berimplikasi pada diri dan keluarga dan dapat pula pada jaringan sosial yang lebih luas. Contoh atau ruang lingkup ibadah ini adalah mencari nafkah untuk keluarga, jual beli yang tidak merugikan, hutang piutang yang tidak menghasilkan riba. Selanjutnya ada syarat diterimanya suatu ibadah atau dipandang secara umum. Ada dua faktor penting yang menjadi syarat diterimanya suatu ibadah. Yang pertama itu kita harus ikhlas. Yakni suatu ibadah harus dilaksanakan dengan dasar keikhlasan, bukan yang lain. Yang kedua, ibadah itu dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara itu sendiri. Oleh karena itu, secara garis besar diterimanya ibadah seseorang karena ada dua hal. Yang pertama, ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk syara. Jika tidak memenuhi dua unsur ini, maka seluruh yang kita lakukan akan sia-sia di hadapan Sang Maha Agung. Syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, beliau mengatakan yaitu amalan yang paling ikhlas dan shawab atau mencocoki ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada taharah. Taharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah maknawiyah. Tahara maknawiyah atau tahara kalbu atau hati, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahara ini bisa dikatakan sebagai tahara yang paling utama dibandingkan tahara nisiyah. Karena tahara nisiyah tidak bisa dilaksanakan jika hati kita belum suci. Karena itulah, sebagai seorang muslim, kita harus mensucikan diri dan jiwa dari perbuatan syirik dan munafik, pun dari kegiatan maksiat seperti dengki, sombong, dendam, benci, ria, dan lain-lain. Selanjutnya,
Tahara nisiyah. Tahara nisiyah atau tahara badan dan jasmani merupakan taharah yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, serta najis dan segala jenis kotoran. Untuk menghilangkan hadas kecil harus berwudu, dan untuk menghilangkan hadas besar kita harus mandi wajib. Namun apabila tidak ada air, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum dengan tanah ataupun debu. Baiklah, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.